Yang ditanya tentang buku. Kebetulan buku di antara novel yang saya minati ialah pengarang, ya, ialah Gabriel Garcia Marquez, ya. Dan ini penulis yang terkenal dari Latin America. 100 Years of Solitude. Buku ini agak lama, ditulis tahun 1967, tapi dianggap di antara novel terbaik dalam bahasa Spanyol yang ditulis oleh salah seorang pengarang terkemuka. Dia 100 Years of Solitude ini di antara kupasan William Kennedy, pengarang dan penulis terkenal Amerika, ialah bahawa ini dianggap bahan sastra yang sangat memukau manusia, dan ia seolah-olah memberikan penceritaan yang sangat menarik tentang generasi selama 100 tahun. Garcia Marquez ini juga terkenal dengan apa yang disebut magical realism. Maksudnya dia ada penceritaan yang seolah-olah benar, tapi dia ada pengolahan mimpi dan cerita dan gambaran yang disebut alam majis, tapi ya cerita novel. Jadi tapi penceritaan itu sangat menarik. Ini minggu lalu ini kali kedua saya baca buku ini, dan saya masih anggap buku ini seolah-olah penceritaannya menunjukkan bagaimana waktu itu satu putaran, ya, dia tidak berakhir. Jadi menarik bukunya, yang kita harus baca. Yang keduanya yang saya oleh juga pengarang yang sama, Gabriel Garcia Marquez. Tapi ini menarik, ya. Bila kita sebut solitude, ini maknanya macam kita di kurungan lah, ya. Sebab itu saya di penjara tu ada kesan. Dia 100 tahun dalam kesunyian atau kurungan, ya. Itu. Jadi ada kena-mengena dengan musim kekal di rumah ni, ya, kurungan di rumah. Dan yang keduanya, Gabriel Garcia Marquez, Love in the Time of Cholera. Ini macam love in the time of coronavirus. Ini kolera. Jadi kalau buku yang pertama itu banyak tentang cerita hidup penuh kekecewaan, peperangan, pergaduhan, kezaliman dan dictatorship or fascism, ya. Ini yang kedua ini lebih tentang kisah percintaan yang saya fikir sangat menarik. Dan tapi cinta ni cinta macam filem Piramli lama, Panggilan Pulau. Ni jauh cerita satu, hampir di antara dua benua, tapi kekal kasihnya, tapi kemanusiaan lah, cerita sedihnya, percintaannya, kemanusiaannya, dan kelucuannya, ya. Jadi dia sebut saya nak ada dalam in English, tell me something, old friend, why are you fighting, what other reason could there be? Colonel Garinaldo Marquez answered, for the great Liberal Party. You are lucky because you know why, he answered. As far as I'm concerned, I've come to realize only just now I'm fighting because of pride. That's bad, Colonel Garinaldo Marquez said. Colonel Aureliano Buendia
was amused at his alarm. Naturally, he said. But in any case, it's better than not knowing why you are fighting. He looked at him in the eyes and added with a smile, or fighting like you for something that doesn't have any meaning for anyone. Oh, dalam ni tikamannya, menusuk ke hati. Ya, kita berjuang, bekerja, berebut, rampas kuasa untuk apa? Tak ada apa-apa prinsip. Untuk wang dan jawatan, enggak ada cita-cita murni dan idealism. Jadi kadang-kadang novel ini juga dia menusuk ke jantung, hati dan kalbu bagi yang insaf dan berfikir. Jadi saya fikir memadai untuk itu malam ini dengan dua novel besar, ya, oleh Garcia Marquez, dan ada kalau boleh saya sentuh, ada satu buku, kalau sudah tahu, di antara pejuang Latin Amerika yang menentang Spanyol yang hebat, sebagai umpamanya father of Latin American independence, yang menyentuh beberapa negara, namanya Simon Bolivar. Bolivia, Venezuela, semua jadi hero dia. Siapa hero? Simon Bolivar. Tapi ada satu novel dia yang sangat menyentuh perasaan kita tentang The Jungle and its Labyrinth. Cerita Simon Bolivar. Habis tengok gelagat orang-orang baru ini bercatur dalam politik, berebut kuasa gitu gini, yang perang lawan penjajah gitu semua dah dilupakan. Yang berkuasa sekarang kadang-kadang tamak halobanya, rompakannya, keangkuhan kuasanya lebih parah daripada penjajah dulu. Jadi dia seolah tergenung dengan rasa yang sangat hibah dan sedih, kerana bagaimana dalam satu generasi orang boleh kononnya berjuang jadi tokoh parti, berebut, kianat sana kianat sini, tetapi untuk apa? Hanya untuk jawatan dan untuk wang. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita menghindari daripada kerusakan begini dan menyelamatkan diri, masyarakat dan negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.